Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah masih memberikan kesempatan pada kita pada siang hari ini untuk menikmati ciptaan-ciptaannya, yaitu bisa melihat indahnya dunia ini dan nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam mari kita selalu sanjung haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat, semoga tercurah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada siang hari ini membawakan kultum yang berjudul Durhaka kepada kedua orang tua. Di zaman sekarang banyak anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Contohnya saja, apabila anaknya itu sudah besar, sudah memiliki rumah yang mewah sendiri, dan sudah mampu dalam hal finansial, itu pasti ada banyak sekali anak yang lupa terhadap orang tuanya. Dia sering acuh tak acuh terhadap orang tuanya. Nah, misalnya banyak sekali di lingkungan masyarakat terjadi orang tuanya ingin meminta, misalnya ibunya, nak, ngomong dengan anaknya, nak, ibu belum ingin waktu itu punya utang puasa beberapa hari karena ibu tidak kuat berpuasa lagi, ingin berbayar fidyah. Tapi anaknya biasanya menjawab, nanti aku tanya istriku dulu. Nah, banyak hal terjadi di masyarakat begitu. Dia lebih takut kepada istrinya, padahal duit itu, uang yang ia hasilkan itu bukan dari kasih istrinya, bukan. Uang itu atas kerja jerih payahnya sendiri, dan tak luput juga dari orang tua yang setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan kepada Allah untuk senantiasa menjaga anaknya, mendoakan yang terbaik. Ya Allah, semoga anak saya ya Allah bisa terima, misalnya keterima PNS, menjadi duit yang banyak. Lah giliran sudah terkabul doa tersebut dan anaknya DPR, anaknya malah lebih takut pada istrinya, malah lebih dan tidak cenderung tidak menuruti apa kemauan orang tuanya. Padahal kalau bisa dibilang harta anak itu adalah milik orang tua, karena mengingat orang tua telah susah payah mengandung kita selama 9 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Aqaf yang berarti, dan kami telah berwasiat kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya.
ibunya telah mengandung dengan susah payah dan menyusuinya dengan susah payah pula, mengandungnya dan sampai menyapihnya adalah 3 dengan susah payah. Nah, dan sampai menyapihnya adalah 30 bulan lamanya. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, senangkanlah aku dan mensyukuri nikmat-Mu sudah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridai, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Dalam ayat tersebut telah memberikan pengertian pada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada segenap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Karena ibunya telah susah payah menyusui, mengandungnya selama 9 bulan. Nah, kita sebagai anak untuk membalas budi ayah dan ibu kita, yaitu dengan cara berbuat baik. Berbuat baik. Apabila kita misalnya jalan-jalan dan refreshing, jadi kita itu hendaknya tidak durhaka, tidak tidak memarahinya. Lebih baik kita mengajaknya, "Ayo, saya ingin kesini ibu, ayo ibu ikut saya mau ke mall." Nah, lebih baik, dan dengan cara itulah kita berbakti pada orang tua. Nah, kalau kita ada duit sedikit, kita beri. Atau apabila hari raya tiba, kita pulang dengan membawa buah tangan, misalnya kain itu sesungguhnya tidak akan ia pakai, dia akan masuk dalam lemari saja, tapi karena kain itu hatinya menjadi tenang, tentram. Nah, jadi janganlah kita durhaka, karena kebanyakan pada saat ini seorang anak lebih takut kepada sang istri daripada ibunya, orang tuanya. Mungkin ia pelit dalam kata artian lebih menuruti apa yang diperintah oleh istrinya. "Mas, tolong saya beli ini, beli itu, beli ini." Misalnya beli saya garam, beli saya gula. Lah kita cepat benar untuk menurutinya. "Iya yang sebentar, nanti saya belikan." Tapi coba kalau ibu kita yang menyuruh, "Nah, tolong belikan ibu garam, belikan ibu makanan," atau apapun yang disuruh, kita pasti menjawab, nanti adalah sebentar lagi, ini itu dengan berbagai alasan. Itu adalah salah satu contoh durhaka. Dia tidak ingat dulu pada saat dia masih kecil, dia duduk di pangkuan ibunya, lalu ia mengompol. Apakah ibunya marah? Kan tidak, malah ketawa. "Kamu ini," ngecingi ibu dan marah. Tapi setelah dia dewasa dan ibunya mulai tua, lalu dia misalnya ibunya kencing di kasur, karena sudah tua tadi kan, jadi tidak kuat lagi untuk berjalan, lalu dia kencing di kasur. Dengan
Semena-mena kita memarahinya, ibu nih kurang ajar malah kencing di sini, bukan kencing di kamar mandi, menyusahkan saya saja. Astagfirullahaladzim. Semoga kita terhindar dari perbuatan tersebut, dan senantiasa dalam lindungan Allah, untuk digerakkan hatinya kita untuk selalu membahagiakan ibu dan kedua orang tua kita. Bahagiakanlah orang tua kita apabila ia masih ada. Senangkanlah hatinya, jangan membuat hatinya sedih. Dulu kita masih kecil, main sana sini, baju kotor, apakah ibu kita marah? Tidak, dia mungkin hanya mencubit kita, cubitan manja. Kamu ini nakal sekali, kamu main terus, lihat kotor. Ya sudah, nanti ibu cuci. Nah itu, apakah ada sedikit ibu kita marah? Tidak, dia malah sedikit teguran, lalu dia dengan canda tawa. Hendaknya kita juga begitu terhadap ibu kita. Kalau kita sudah sukses, kalau misalnya ibu kita berbuat kesalahan, ya kita hendaknya berbuat seperti itu juga, tidak memarahinya, memakluminya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk senantiasa berbakti pada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua dan tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.